Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang di SMP Negeri 2 Ampel Gading. Perkenalkan, nama saya Bujian Kirana, bisa dipanggil Bujian atau Bu Nana. Ya, baik. Jika kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tentang pecahan biasa, pecahan campuran, dan beberapa macam operasinya, sekarang kita ke pecahan desimal dan bentuk persen. Disimak baik-baik ya. Di sini kalian pasti sudah pernah tahu pecahan desimal. 0,8 itu sama dengan berapa? Kita hitung berapa angka yang ada di belakang koma, yaitu ada satu angka. Berarti ini bisa ditulis 8/10. Begitu ya. Yang ini 1,2. Berarti kalau dirubah menjadi pecahan biasa, ini akan ada satu angka di belakang koma. Berarti sama saja kalau ada satu angka di belakang koma, maka dia penyebutnya adalah 10. Lalu angka pembilangnya kita tulis semuanya yaitu 1, 2. Jadi 12/10. Kalau misalnya ada 3 angka di belakang koma, misal 0,05, maka jika dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, kita hitung ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100. Lalu pembilangnya berapa? 5. Nah, kalau misalnya ada 1,15, berarti jika dirubah menjadi pecahan biasa, kita hitung ini ada 2 angka di belakang koma. Berarti dia pembilangnya adalah 100. Penyebutnya berapa? Ya kita tulis semuanya 115, 115. Menjadi 115/100. Seperti itulah pecahan desimal ya. Nah, sekarang berikutnya ada yang dinamakan bentuk persen. 25% itu artinya sama dengan 25/100. 5% berarti 5/100. 113%, ya 113/100. Lalu bagaimana jika bentuk persen ini dirubah menjadi bentuk desimal? Jadi jika bentuk persen ini mau dirubah menjadi bentuk desimal, kita rubah menjadi bentuk desimal. Jadi ini kita lihat pembilangnya adalah 100. Kalau dia pembilangnya adalah 100, maka dia ada 2 angka di belakang koma. Lah, 2 angka di belakang koma, langsung saja kita cek pembilangnya. Ya, jika penyebutnya adalah 100, maka dia adalah 2 angka di belakang koma. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ada 2 dan 5. Ya, kita tulis dulu dari belakang ya, karena dia 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 5, 2. Depannya berapa? Depannya adalah 0. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, 5/100. Bagaimana bentuk desimalnya? Karena dia penyebutnya adalah 100, maka kita tulis 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Lah, lalu ini pembilangnya adalah 5. Kita tulis dari paling belakang. 5. Depannya berapa? Kalau sudah tidak ada lagi ya 0. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke contoh yang ketiga. 113/100. Karena dia penyebutnya adalah 100, bentuk desimalnya juga 2 angka di belakang koma. Nah, lalu kita lihat 2 angka di belakang koma. Lalu kita sekarang ke pembilangnya. Pembilangnya adalah 113. Kita tulis dari belakang dulu ya. 3, lalu ini 1, lalu ini 1. Jadi seperti itu. 1,13. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk persen ini yang sudah kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa dan juga pecahan desimal. Bentuk pecahan biasanya ini bisa disederhanakan, ya kan? Coba kita beri nomor ya. Nah, kita coba ke contoh yang nomor 1. 25/100. Ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Masing-masing bisa kita bagi berapa? 25 bisa dibagi berapa? 100 bisa dibagi 25 kan?
Berarti ini masing-masing adalah dibagi dengan 25. Ini dibagi ya, 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Ya, berarti 25 per 100 adalah sama dengan 1 per 4. Ini semuanya adalah bentuk penyederhanaan. Jadi seperti itu ya. Jadi bentuk persen ini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan biasa. Lalu bisa juga dirubah menjadi bentuk pecahan desimal. Yang seperti itu. Nah, sekarang kalau Nah, ini ada contoh pecahan 1 per 5. 1 per 5 jika dirubah menjadi bentuk desimal bagaimana? Jadi, kita tahu bahwa bentuk desimal itu adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Yang mana bentuknya itu harus seperti ini kan? Kayak misalnya 1,2 tadi kan berapa? Pembilangnya adalah 10. Penyebutnya adalah 10, pembilangnya adalah 12. Jadi harus dirubah menjadi bentuk penyebut 10 atau ratusan atau ribuan ya. Berarti 1 per 5 itu yang paling dekat ke berapa? Ke 10, ke 100, atau ke 1000? Betul sekali, jawabannya adalah ke 10. Nah, 1 per 5 biar menjadi bentuk penyebut 10, maka dia harus dikalikan dulu. 5 untuk ke 10 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Kalau 5-nya dikalikan 2, maka satunya juga harus dikalikan 2. Berarti menjadi 2 per 10. Kalau sudah menjadi bentuk 2 per 10, maka desimalnya bisa ditulis. Kan penyebutnya adalah 10, berarti dia adalah satu angka di belakang koma, pembilangnya adalah 2. Kita tulis depannya begini, menjadi 0,2. Agar lebih jelas lagi, misalnya ada 3 per 4, berarti bentuk desimalnya bagaimana? 3 per 4, berarti dia bisa dikalikan berapa biar menjadi? Nah, kalau dia menggunakan pembilang 10, tidak bisa kan ya? Karena 10 tidak bisa dibagi 4. 4 dikalikan berapa hasilnya 10? Tidak ada. Berarti kita pakai 100. Kalau 100 bisa kan ya? 4 kali berapa menjadi 100? 4 dikalikan 25. 4 kali 25, 100. Berarti 3-nya juga dikalikan 25. 3 dikalikan 25 adalah tek-tek-tek-tek 75. Berarti 3 per 4 sama dengan 75 per 100. Lah, kalau sudah seperti ini, bentuk desimalnya adalah, karena penyebutnya adalah 100, maka 2 angka di belakang koma. Kita lihat di sini, pembilangnya 75. Kita tulis dari bagian belakang, 5, 7, sudah nggak ada lagi, berarti 0. Berarti bentuk desimal dari 3 per 4 adalah 0,75. Nah, kebetulan di sini 75 per 100. Kalau 75 per 100 berarti apa? Sama dengan 75%. Jadi begitu. Lah, kalau yang ini tadi 2 per 10. Kalau dirubah menjadi bentuk persen bagaimana? Persen itu kan per 100 ya. Berarti 2 per 10 harus dirubah menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 100. Ya. Berarti dari 10 ke 100 dikalikan berapa? Dikalikan 10. Kalau yang penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga harus dikalikan 10. Berarti 2 dikalikan 10 adalah 20. 20 per 100. Jadi bisa kita tulis 20%. Jadi begitu ya. 1 per 5 itu sama dengan 2 per 10. Bentuk desimalnya adalah ini tadi 0,2. Lalu bisa kita kembangkan lagi menjadi 20 per 100, yaitu 20%. Berarti 1 per 5
itu sama dengan ini tadi ya, 0,2 sama dengan 20%. Jadi begitu ya, bisa dipahami? Nah, sekarang begini, jika ada pecahan 1, 1/5, 20%, 0,3, ini disuruh mengurutkan. Urutkan dari yang terkecil, misalnya begitu, dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana? Semuanya kan berbeda-beda, berarti harus disamakan dulu. Kira-kira yang paling mudah adalah dirubah menjadi bentuk apa? Kita rubah menjadi bentuk desimal dulu coba ya. 1, 1/5 adalah pecahan campuran. Berarti kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 1, 1/5 menjadi pecahan biasa berarti bagaimana kemarin ayo? 5 dikalikan 1, 5. 5 ditambah 1, 6. Berarti pecahan biasanya adalah 6/5. Nah, 6/5 berarti jika dirubah menjadi bentuk desimal sama dengan 6/5 dikalikan, kalau 5 berarti mendekati dengan angka berapa yang bisa menjadi bentuk desimal? 10 saja bisa ya. Berarti 5 dikalikan berapa hasilnya 10? 5 dikalikan 2. Kalau begitu pembilangnya juga dikalikan 2. 6 dikalikan 2 adalah 12. 12/10. Berarti bentuk desimalnya adalah 10. Berarti satu angka di belakang koma ya. Kita tulis dari yang paling belakang. 2, 1. Berarti bentuk desimalnya adalah, bentuk desimal dari 1, 1/5 adalah 1,2. Sudah. Lalu yang ini 20%. 20% itu sama dengan 20/100. Berarti bentuk desimalnya adalah 100. Berarti 2 angka di belakang koma. Kita tulis dari yang paling belakang. 20 berarti yang paling belakang adalah 0 dulu. Kita tulis 0 di sini. Lalu di sini adalah 2. Depannya adalah 0. Berarti 0,20. Perlu diperhatikan untuk desimal, kalau ada 0 di belakang koma seperti ini, puluhan 0,20, itu bisa saja ditulis 0,2. Ya, itu nanti saya jelaskan. Nah, sekarang ini 0,2. 0,2, kita pakai 0,2. Nanti saya jelaskan ini kenapa kok bisa sama. Nah, terus yang terakhir adalah 0,3. Sudah terbentuk desimal semua. Kita tulis dulu 1,2, 0,2, 0,3. Yang mana yang paling kecil? Ini ya. Berarti urutannya dari yang terkecil adalah 0,2, terus ini 0,3, lalu ini 1,2. Jadi seperti itu. Kalau ada mengurutkan pecahan yang bentuknya berbeda-beda, kita samakan dulu. Tapi terserah lebih mudah yang mana. Ada yang dirubah ke desimal dulu, atau mungkin jika kalian merasa lebih mudah dibentuk persen dulu, ya nggak apa-apa, semuanya dirubah ke bentuk persen. Kalau misalnya lebih mudah dibentuk seperti ini menjadi pecahan biasa, ya nggak apa-apa, semuanya rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Asal bentuknya sama, dia bisa diurutkan. Cara merubahnya bagaimana? Seperti yang tadi ya. Ya ini, kalau menjadi bentuk desimal kita jadikan pembilangnya 10 dulu atau 100 atau 1000 karena sifatnya desimal itu seperti itu ya. Nah, kalau mau dirubah menjadi bentuk persen berarti dia harus per 100 dulu. Kalau mau dirubah menjadi pecahan biasa 0,3 berarti berapa? Kalau dia adalah satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Ininya 3. Ya, bisa. Caranya ada banyak. Silakan dipilih yang paling mudah menurut kalian sendiri ya. Ya, kita perdalam bagian desimal. Kalau ada pecahan 2/10 berarti bentuk desimalnya bagaimana? Satu angka di belakang koma ya. Lalu kita lihat ke pembilangnya adalah 2.
Kita tulis dari belakang, 2, 0,2. Lalu kita perhatikan 20/100. Dia adalah 2 angka di belakang koma. Lalu kita tulis dari yang paling belakang, 0, 2, 0. Jadi 0,20. Perhatikan 0,2 sama 0,20 ini sama atau beda? Mari kita lihat 2/10 dan 20/100. Kita tulis ya 2/10 dan 20/100. Ini kira-kira sama apa beda? Sama. Dia adalah pecahan yang termasuk pecahan yang senilai. Bukan sama, maksudnya senilai. 2/10 dan 20/100 ini adalah senilai. Coba perhatikan jika 2/10 dikalikan 10/10. Nilainya adalah 20/100. 2 dikalikan 10 adalah 20, 10 dikalikan 10 adalah 100. Terus kalau dibalik dari 20/100, jika disederhanakan, masing-masing dibagi 10 menjadi 2/10. Nilainya adalah sama. Berarti 0,2 dan 0,20 ini juga senilai. Makanya kalau ketemu seperti ini, nolnya di belakang ini bisa dihilangkan atau tidak usah ditulis. 0,20 bisa ditulis 0,2. Tapi perhatikan kalau misalnya nolnya ada di tengah-tengah seperti ini yang nggak bisa dihilangkan karena ini ada artinya. Kalau 0,02 itu sudah beda karena dia 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma berarti bentuk pecahannya per 100. Lah kita tulis 2 angka di belakang koma. Angkanya adalah cuma 2. 2/100 sama 2/10 sudah beda ya. Jadi kalau nolnya ada di tengah-tengah seperti ini, 0 terus masih ada bilangan lagi, ya tetap ditulis begini. Tapi kalau nolnya ada di belakang, kalau 0,30, 0,10, ini bisa dihilangkan menjadi 0,3, menjadi 0,1. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!